Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hayatul Lupus, calon guru penggerak dari UPTD SDN 17 Kedondong angkatan ke-8. Kali ini saya akan melakukan pengambilan aksi nyata modul 2.3 tak kucing untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya Bapak Fahmi Al-Fikri. Beliau adalah salah satu guru bahasa Inggris di UPTD SDN 17 Kedondong. Selamat pagi Pak Fikri. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap untuk dilakukan supervisi? Insyaallah. Sudah ya. Jadi tujuan untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya. Artinya bukan untuk mencari kesalahan. Sebelumnya Pak Fikri sudah mengetahui apa itu tentang supervisi? Supervisi itu suatu kegiatan pembinaan kepada guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar guna menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Oke. Ya, jadi artinya Pak Fikri sudah mengetahui ya tentang supervisi itu apa ya. Jadi supervisi itu kalau yang tahu guru-guru mencari-cari kesalahan itu sangat salah sekali ya. Jadi supervisi itu untuk mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya. Nanti ada beberapa pertanyaan sebelum melakukan observasi. Nah, dalam supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan pra observasi, kemudian tahapan yang kedua observasi, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Baik, langsung kita mulai saja untuk tahapan yang pertama. Sudah siap? Oke. Nah, untuk tahapan yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya berkaitan dengan supervisi akademik. Nah, tahapan yang pertama itu ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Pak Fikri nanti di dalam kelas? Tujuannya? Karena pada hari ini materi yang pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan materinya tentang preposition of place. Yang pertama itu untuk siswa dapat memahami tentang apa sih yang namanya preposition of place. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan preposition of place untuk menggambarkan letak atau posisi dalam ruangan. Kemudian membuat kalimat sederhana kepada siswa itu tentang preposition of place. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya, yang akan Pak Fikri sampaikan nanti di dalam pembelajaran di ruang kelas nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran nanti di kelas kira-kira apa? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Setelah itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, berarti area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Ya, begitu ya Pak Fikri ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, strategi apa yang sudah Pak Fikri persiapkan untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas? Untuk strategi yang saya persiapkan, yang pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian memberikan contoh nyata kepada siswa agar mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Terus selanjutnya yaitu menyiapkan lembar kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ada 3 ya berarti ya strategi yang disiapkan. Yang pertama, Pak Fikri sudah menyiapkan RPP. Kemudian yang kedua
memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian yang ketiga, guru Pak Fikri menyiapkan lembar kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, berarti secara tidak langsung Pak Fikri sudah sedikit ya mengetahui dan siap juga dalam kegiatan nanti supervisi di kelas. Kira-kira kita akan melakukan supervisi ini kapan ini? Hari ini insya Allah. Oh, hari ini langsung siap. Oke, kalau seperti itu nanti saya akan melakukan pemantauan pada saat Pak Fikri menjelaskan materi di dalam kelas. Juga saya akan berada di posisi belakang. Saya akan mencatat apa saja kekurangan dan yang harus kita evaluasi nanti. Kita nanti bertemu lagi pada saat setelah observasi langkah yang kedua dan bertemu di langkah yang ketiga pasca observasi. Oke, kalau seperti itu terima kasih Pak Fikri, nanti kita berjumpa di ruang kelas. Oke ya. Yuk, terima kasih Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Alhamdulillah ya. Pagi ini semuanya sehat semua. Coba semangat ya hari ini. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran, coba kita seperti biasa ya. Harus semangat, oke? Tepuk semangat. Nah, semuanya udah semangat semua. Gimana tadi pagi sarapan nggak? Sudah siap belajar? Siap? Oke, mantap. Farid, siap belajar? Oke, siap. Nah, pada hari ini kita belajar bahasa Inggris, yaitu materinya tentang preposition of class. Nah, tujuannya yaitu pembelajaran kali ini yang pertama untuk memahami tentang apa itu preposition of class. Preposition of class itu atau preposisi tempat. Nah, adalah kata-kata atau frasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan posisi, lokasi, atau tempat atau objek, orang atau benda ya dalam suatu ruang atau lingkungan. Oke, dimulai. Yang pertama dari in. Apa artinya? Iya. Nah, ini itu digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu berada di dalam sebuah objek atau ruang tertentu. Contohnya kalian ini. Kalian ada di mana? Di dalam kelas. Ya, di dalam kelas. Nah, sekarang Pak Fikri ada tugas kelompok. Nanti satu kelompoknya 3 orang. 6, 7. Kamu sama siapa? Ya, nih. Oke. Kerja kelompok ya, bukan kerja mandiri. Nah, ya. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 nomor 3 dan 4. Apa? Nih, nomor 3. Perhatikan. The plant is between the sofa and the door. Ada tanaman di antara sofa dan pintu. Benar atau salah? Kenapa? Karena tidak
antara meja dan sofa. Nah, sekarang hasil lembar kerja kalian dikumpulkan. Nah, kalau tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja tentang apa tadi? Preposition of object. Nah, coba. Jadi pelajaran hari ini sudah cukup, ya. Kalau bisa, semoga nanti minggu selanjutnya kalian gak lupa dengan materi hari ini ya. Oke? Oke. Demikianlah materi pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fikri. Alhamdulillah ya, kegiatan supervisi kita yang kedua yaitu tentang observasi di dalam kelas tadi sudah kita laksanakan ya. Semua berjalan dengan lancar. Nah, di tahap yang ketiga ini yaitu tahap pasca observasi. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya mendapatkan jawaban dari Pak Fikri. Ya. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama setelah setelah observasi tadi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Fikri ini setelah dilakukan observasi di ruang kelas tadi? Oh, dari saya pribadi ya, saya merasa senang loh. Ya. Senang, terus merasa percaya diri setelah diobservasi oleh Pak Nukis tadi. Ya. Nah, dari observasi ini memberikan umpan balik positif pada saya, ya. Dan saya juga merasa bahwa pekerjaan dan persiapan yang saya lakukan ini telah membuahkan hasil dan memberi saya dorongan semangat untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Oke, udah lega ya Pak Fikri ya? Sudah melaksanakan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, menceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Fikri? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya yang saya lakukan itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan seperti itu, Pak. Itu ya. Nah, sejauh mana pengembangan yang sudah Bapak sampaikan keberhasilannya ini? Kira-kira berhasil tidak yang materi-materi yang Pak Fikri sampaikan kepada anak-anak ini? Kalau menurut saya ya kurang lebih ada yang berhasil ya. Dari yang saya lakukan itu menciptakan rencana pembelajaran yang lebih baik. Terus menciptakan rencana pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kurikulum dan mengintegrasikan teknologi yang telah saya tampilkan dan sumber daya baru ke dalam pengajaran terhadap murid. Dan menciptakan keberhasilan yang bisa dilihat dalam peningkatan keterlibatan siswa dalam hasil belajar. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, kekurangan atau kendala apa yang Pak Fikri alami saat melakukan kegiatan belajar mengajar tadi? Ada tidak kekurangan atau kendalanya? Kalau untuk kendala tadi mungkin ya kesulitannya itu konsentrasi belajar anak sih. Kayak apa ya? Menciptakan konsentrasi belajar anak yang tenang itu susah sebenarnya. Jadi konsentrasi belajar anak ya. Nah, ini yang akan menjadi PR buat Pak Fikri ke depannya. Ya, menciptakan konsentrasi anak. Bagaimana anak bisa konsentrasi dalam melakukan proses pembelajaran nanti? Bisa kondusif lah. Ya, kondusif ya. Berarti ini salah satu PR buat Pak Fikri. Oke, nanti jika itu sudah terrealisasi, nanti saya tunggu kabar baiknya apakah sudah bisa direalisasikan atau belum gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa catatan-catatan mengenai
kegiatan belajar mengajar Pak Fikri yang laksanakan tadi ya. Nah, dari segi pembukaan itu sudah bagus ya. Kemudian tujuan pembelajaran Pak Fikri sudah sampaikan. Tadi ada beberapa catatan yang saya catat tadi ya. Yang pertama, Pak Fikri masih belum melakukan absensi kelas ya. Absensi kelas, Bapak Fikri lupa. Kemudian belum juga memotivasi siswa. Artinya kita motivasi itu memberi semangat siswa. Kemudian mengaitkan materi minggu lalu atau materi sebelumnya ke materi yang saat ini ya. Kemudian yang terakhir, diskusi itu sebaiknya diberikan waktu, misalkan berapa menit untuk melakukan diskusi agar manajemen waktunya bisa terukur ya. Yang lain-lainnya udah bagus semua. Media pembelajaran sudah menggunakan proyektor, menggunakan LKPD, laptop, ya itu sudah bagus. Artinya aset yang ada di sekolahan itu sudah Pak Fikri gunakan semua. Ya, oke, cukup itu saja ya catatan dari saya. Selebihnya sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini catatan saya tidak membuat Pak Fikri surut semangatnya, tetapi lebih semangat lagi. Oh iya, ini artinya catatan ini bukan kesalahan. Mungkin sudah Pak Fikri siapkan, tetapi karena mungkin ya supervisi ini dadakan, jadi blank gitu ya. Nah, artinya mudah-mudahan nanti kedepannya pada saat melakukan proses pembelajaran itu tidak terlewati lagi. Ya, oke, cukup sekian ya. Terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Ya, selamat. Ya, Terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Itulah kegiatan observasi coach supervisi akademik yang saya lakukan untuk pengambilan kegiatan aksi nyata. Kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.